Ya, 90,2 Serambi FM, Syirwan, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan 90,2 Serambi FM. Masih bersama dengan saya Kana Ataya dan juga masih bersama dengan Ibu Maya Khairani, SPSI, MPSI Psikolog, dosen psikologi FK Unsia dan juga Majelis Psikologi Wilayah HIMSI Aceh. Dan masih bersama dengan kita juga Mbak Diana Anggraini, MSc MSW, selaku staf perlindungan anak UNICEF. Banyak sekali tadi sudah kita bahas dan saya juga agak sedikit, ini pertanyaan saya masih banyak yang belum terjawab akhirnya ini ya, tapi sayang sekali waktu kita sangat singkat. Sebelum kita membahas ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Maya dan juga Mbak Diana sebagai penutup. Ada yang bertanya lagi nih untuk Ibu Maya. Abzalina di Ingin Jaya, Assalamualaikum. Mau tanya, apakah ada kegiatan yang khusus dilakukan oleh Persatuan Dosen Psikologi mungkin untuk pemulihan mental anak Aceh di masa pandemi? Gimana itu Bu Maya, silakan. Waalaikumsalam, Kak Abzalina. Sayangnya bukan sayang, kalau di psikologi Unsia gitu ya, kita punya beberapa kegiatan sebenarnya tidak hanya terfokus pada anak gitu ya. Jadi kita bikin serangkaian kegiatan, berbagilah itu ilmu yang kita punya, pengalaman yang kita punya kepada masyarakat, terbuka untuk umum gitu ya. Itu sebenarnya sudah berjalan dari bulan September 2020 kemarin gitu ya. Kemudian sebenarnya besok ada acaranya juga di psikologi Unsia gitu, ada acara tentang keluarga hebat gitu, keluarga tangguh gitu ya, saya lupa jadi judulnya gitu. Saya kebetulan karena keluarga saya penyintas COVID, jadi memang diminta untuk sharing pengalaman. Besok akan ada psikolog anak juga, Ibu Wida Yulia Firidanda yang akan memberikan materi. Kak Wida. Iya, kemarin tuh ketemu saya. Nah, jadi kalau Bu Wida itu memang concernnya memang ke anak-anak ya. Jadi kalau Kak Abzalia tadi mau gabung bisa gitu, nanti dicek aja ke boleh cek ke kontak saya juga boleh gitu ya, karena kita memang di psikologi Unsia karena pandemi nih ya, semua panitia, semua pemateri, semua bekerja gitu ya bersama-sama gitu, jadi bisa kontak juga ke 0852 6150 2720 untuk informasi kegiatan tersebut gitu. Iya. Baik, semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Abzalina di Ingin Jaya ya. Ini mungkin pengen bergabung juga Bu. Iya. Baik, ini terakhir di sesi terakhir mungkin yang ingin saya tanyakan ini ya ke Ibu Maya atau ke Mbak Diana, boleh menjawab siapa saja nanti. Tips-tips apa sih yang sederhana aja Bu untuk orang tua untuk bisa menjaga anak-anaknya tetap sehat secara mental khususnya selama pandemi ini? Ya. Kalau pengalaman saya terapkan itu aktivitas fisik di rumah itu tetap harus dilakukan gitu ya, karena ada kalau tidak tidak memungkinkan dilakukan di luar rumah, bukan di dalam rumah, itu yang biasanya dilakukan anak saya biasanya diajak nari, diajak senam gerakan badan gitu, itu dia juga udah senang gitu ya. Kemudian satu lagi juga yang saya pelajari, justru saya dapatnya dari anak saya itu kegiatan mewarnai. Kegiatan mewarnai itu kegiatannya anak TK, itu kegiatan yang sangat sederhana sekali, tapi ternyata di kajian psikologi ini bisa dikatakan sebagai salah satu terapi untuk meredakan stres. Dan itu saya buktikan, anak saya sering banget ngajak gitu, ayo ibu, ayo mewarnai gitu ya. Tadinya saya mikir ya males lah gitu ya, itu kerjaannya anak TK gitu ya. Tapi setelah mencoba untuk mencoret-coret pensil warna, krayon gitu ya, ternyata ada kepuasan sendiri loh gitu ketika lihat hasil karyanya bagus atau berwarna-warni gitu. Itu tips sederhana dari saya yang juga biasanya saya tularkan ke teman-teman terdekat saya gitu. Itu jadi barangkali itu jadi metode healing gitu ya Bu? Ya, jadi self healing juga buat saya. Iya. Nah, ini ke Mbak Diana, Mbak. Ini kalau misalnya ini ya, Mbak mungkin punya rekomendasi apa gitu supaya anak-anak di masa pandemi ini bisa tetap terlindungi ya, dari basic nih tadi juga sampai yang kasih sayangnya, dan juga terakhir nih Mbak, kira-kira nanti harus datang kemana gitu kalau kita ngerasa nih mau ngadu atau mau sekedar curhat atau kalau ngerasa nggak nyaman gitu ya sama diri sendiri, seperti apa Mbak, silakan. Iya,
tambahan dari Kak Maya, terima kasih buat Kak Eka dan pemirsa sekaliannya. Anak-anak butuh kegiatan terstruktur. Jadi apa sekarang ini kegiatan jadwal mereka kacau, yang Kacau, biasa ya, bangun benar. pagi, yang biasanya sarapan, yang biasa main itu kacau. Jadi saat ini masa-masa kebingungan nih. Jadi orang tua perlu membuat kegiatan terstruktur bersama dengan anak. Sepakati kapan bangun, Iya, kapan bangun. sepakati kapan pegang handphone, sepakati kapan daring dari rumah, sepakati tadi harus menggambar, Iya. olahraga fisik, dan sangat baik tadi buatkan anak untuk buat kegiatan terstruktur ini, itu buat kegiatan jadwal bersama. Jadi itu anak butuh itu karena kegiatan terstruktur penting bagi anak untuk perkembangannya. Perkembangan tumbuh kembang itu sangat dibutuhkan bagi anak saat ini. Lalu yang kedua adalah yang tidak kalah penting adalah kita perlu sampaikan ke anak-anak bahwa di dalam masa kegalauan berjemaah seperti ini gitu ya, kebingungan seperti ini, bahwa adalah wajar kalau merasa cemas, wajar kalau merasa takut gitu kan, wajar kalau merasa bosan. Jadi jangan dimarahin kalau anaknya bosan, cemas, nanya mulu, Nanya, kapan ya. selesai, kapan harus lepas masker, kapan boleh main. Jangan. Jadi ya kita validasi perasaan mereka. Ya ibu, bapak, ayah tahu kamu bosan, kamu mungkin sesak nafas pakai masker, nggak bisa bermain. Nah, makanya kita harus selami perasaan mereka dan sampaikan ke mereka, dan juga ingatkan ke diri kita ya sebagai orang tua bahwa it's okay loh to not be okay. Nggak apa-apa kalau merasa cemas, nggak apa-apa kalau merasa khawatir, nggak apa-apa kalau merasa takut atau bosan. Itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau itu udah berlebihan, yang sudah mengganggu kehidupan kita sehari-hari, misalnya mengganggu pola tidur, pola makan, kesehatan fisik terganggu, nah itu yang perlu tindak lanjutin segera. Oleh karena itu membangun pola komunikasi sangat penting dengan anak-anak. Orang tua, pengasuh juga ya, itu juga perlu dikuatkan untuk bagaimana bisa menyampaikan informasi yang jelas bagi anak sesuai dengan tahapan perkembangannya begitu. Selain itu juga tadi Kak Maya bisa menyampaikan tentang support system ya, juga bagaimana kita juga melibatkan support system itu. Penting sekali bekerja dengan orang tua dan pengasuh dan masyarakat sekitar kita gitu kan. Pemerintah desa juga perlu kita libatkan supaya memastikan lingkungan keluarga itu bisa, lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar itu bisa tetap melindungi anak dan tetap terpenuhi kebutuhan anak. Lalu yang keempat adalah memastikan layanan dukungan itu tetap tersedia. Nah, itu menjadi pertanyaan kakak yang terakhir, bahwa layanan dukungan apa yang tersedia. Saat ini syukurnya cukup banyak ya, banyak webinar saat ini terbuka bagi orang tua yang bisa diakses gratis tentang dukungan kesehatan mental. Tadi juga Unsias juga ada kegiatannya. Nah, ini saya bisa menyampaikan ada beberapa lembaga, ada beberapa layanan yang tersedia gratis. Yang pertama khusus untuk anak ada namanya telepon sahabat anak atau TEPSA yang bisa diakses juga secara gratis gitu ya di 1500 771 Kak, TEPSA, telepon sahabat anak. Atau yang layanan Kementerian Kesehatan Jiwa yang juga bisa diakses secara gratis di nomor telepon 119 extension 8. Ada psikolog yang bersedia yang ada di sana. Lalu yang ketiga untuk wilayah Banda Aceh dan sekitar. Ini kan di awal itu pemerintah kota Banda Aceh ada layanan yang namanya PKSI tadi, Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif, menyediakan juga layanan dukungan psikososial secara gratis di nomor telepon 08 11 68 18 801. Pesan saya terakhir adalah mungkin Kak Maya juga bisa sampaikan juga bahwa kesehatan mental, psikologis itu tidak bisa dipisahkan dari kesehatan mental, kesehatan fisik, betul ya. Jadi tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental gitu. Oleh karena itu pada saat melihat pandemi untuk anak, kita harus melihat dari kacamata perspektif anak, hak anak, bagaimana memastikan bahwa hak anak terpenuhi semuanya di masa-masa pandemi seperti ini, termasuk juga kebutuhan kesehatan mentalnya. Itu saja dari saya. Terima kasih Kak Eka. Baik, terima kasih Mbak Diana, Ibu Maya Khairani juga sudah hadir di sini. Dan sebelum kita mengakhiri ini, mungkin bisa kita langsung umumkan saja ya siapa-siapa yang mendapatkan voucher pulsa masing-masing 50.000 untuk 5 penanya ya. Wah, selamat ya. Iya, selamat. Yang pertama tadi yang sudah saya baca pastinya karena saya tadi memilih juga. Ada Pak Muwardi. Itu Pak Muwardi sudah ada nomornya. Terima kasih Bapak. Dan buat Ibu Ega
di Banda Aceh. Oke. Ada Ibu Dewi di Lambaro. Mohon bisa mengirimkan nomor handphonenya atau bisa langsung WhatsApp ke nomor 0811 689020, dan juga selamat kepada Ibu Aisyah dan juga Ibu Afzalina. Wah. Masing-masing berhak mendapatkan voucher pulsa Rp50.000 nih dari talkshow kita hari ini. Oke. Selamat. Iya, Terima kasih sudah bertanya ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Diana dan juga Ibu Maya, terima kasih sudah hadir di sini, dan kita sudah panjang lebar membahas mengenai pentingnya untuk tetap sehat secara mental ya, dan juga pastinya ini untuk juga memberi pemahaman mengenai dukungan kesehatan mental ini penting terutama buat anak-anak. Betul. Dan terima kasih, semoga ini bisa menjadi semacam kita juga bisa membuat anak-anak kita sehat, semuanya sehat juga secara mental di masa pandemi ini, Amin. dan juga anak-anak kita juga bisa mendapatkan perlindungan yang baik selama Betul. masa pandemi ini. Baik, terima kasih Ibu Maya Khairani dan juga Mbak Diana Anggraini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Terima kasih Terima banyak. kasih. Iya, itu dia akhir dari talkshow interaktif konsultasi psikososial dan kesehatan mental respon COVID-19, merupakan kerjasama pemerintah Aceh, Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat Aceh, dan juga UNICEF. Terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan dan berpartisipasi secara langsung, dan pastikan terus stay tune di sini karena Eka Nataya masih menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.